Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pendengar dimanapun berada, saya Haji Rodia M. Al-Hadar, Ketua Lembaga Pendidikan dan Dakwah Agama Maluku Utara, rangkap juga Ketua MUI Maluku Utara, menghimbau pada seluruh masyarakat agar dapat subscribe, like, dan komen kanal YouTube Hasanah Mubarak yang setiap hari Jumat, dan jangan lupa juga bertanya sehingga kita bisa memperoleh manfaat dari acara ini, karena memang kami yakin bahwa sesungguhnya RRI ini bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah pelosok tanah air. Dan saya di sini untuk mengisi program-program RRI ini bukan baru sekarang, dari masih sekolah, masih mu'alimin kelas 1 itu sudah maksudnya kurang lebih 50 tahun sudah dengan RRI. Mudah-mudahan ke depannya insyaallah RRI sekali udara tetap di udara dan bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Saya Muhammad Kurniawan, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Oleh karena itu, saya mengimbau kepada seluruh para pemuda dan pemudi remaja masjid dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di YouTube Hasanah Mubarak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatur Rahman, saya penyuluh KB dari Kota Ternate, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Ternate khususnya untuk like, subscribe, dan komen di channel YouTube Hasanah Mubarak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolan Jumat Mubarak. Nah, soal banyak kita orang persis, yang sudah macam-macam dia buat karena kenikmatan contoh jadi hidupnya itu. Inilah obrolan Jumat Mubarak bersama Muhammad Haikal Dapitan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah dalam Jumatan Mubarak kali ini saya akan membawakan sebuah salawat, yaitu salawat Jibril. Sallallahu
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang hari ini lagi dan lagi Allah Subhanahu wa taala masih menyibukkan kita di dalam aktivitas yang selalu mengingatnya dan insyaallah membawa berkah dan insyaallah mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat berumpaikan salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita. Dialah sang penerang hati, dialah Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena berkat dakwah beliau, para sahabat serta zuriatnya Nabi Muhammad, kita sampai sekarang bisa mengenal agama Islam. Para pendengar, seperti biasanya saya Ustaz Muhammad Haikal Dapitan akan menyapa ruang dengar Anda selama 1 jam ke depan dalam program obrolan Jumat Mubarak. Hari ini Jumat edisi 21 Januari 2022. Tadi kita telah sama-sama mendengarkan lantunan salawat yang dipersembahkan oleh Muhammad Kurniawan selaku mahasiswa jurusan Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar yang dikolaborasikan bersama dengan guru kita bersama yang kita sudah tidak asing namanya. Beliau adalah Umi Haja Rodia M. Al-Hadar MPDI. Terima kasih Umi, Masya Allah sangat menyejukkan. Salawat kolaborasi, salawat yang memang saya menangis luar biasa sekali berinding sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan salawat yang dipandu tadi bisa membuat kita semakin cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap seperti itu Muhammad Kurniawan, manfaatkan ilmu, manfaatkan suara untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar, obrolan Jumat kita edisi hari ini dengan tema dampak kesehatan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Dan narasumber yang kita hadirkan, yang kami hadirkan sangat luar biasa dan insya Allah membawa keberkahan. Dan selama 1 jam ke depan saya mengajak kepada para pendengar yang ada di rumah, dalam kendaraan dan di mana saja Anda berada, jangan berubah frekuensi Anda, tetap di 101,8 FM di RRI Pro 1 Ternate. Langsung saja narasumber kita yang sudah tidak asing lagi, yang sering menyapa Anda setiap hampir setiap pekan Jumat Mubarak, yaitu yang pertama Umi Haja Rodia M. Al-Hadar, Magister Pendidikan Islam. Beliau selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha, juga selaku Wakil Ketua 1 MUI Maluku Utara. Assalamualaikum Ustazah Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bercahaya sekali Umi. Allahu Akbar. Beliau ini sudah umurnya sudah ya boleh dikatakan sudah tua, tapi semangat dakwahnya sangat luar biasa. Sangat senang sekali kalau bisa join terus dengan Umi Rodia ini karena beliau sangat, Allahu Akbar, sangat penting sekali dihadirkan di Studio Pro 1 karena ilmu yang diberikan oleh beliau ini sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, terutama kami bagi generasi muda ya Umi, insyaallah. Dan yang kedua Kak Fatur Rahman
MD Cap. Beliau ini selaku penyuluh keluarga berencana Kota Ternate. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Alhamdulillah. Sebentar ini insya Allah sudah siap ya berbagi ilmunya bersama kita semua para pendengar dan kami khususnya di studio Pro 1 RRI Ternate. Muhammad Kurniawan luar biasa insya Allah. Dan para pendengar, kami mengajak kepada Anda sekalian, jika Anda ingin ikut gabung bersama kami di Studio Pro 1 RRI Ternate melalui line telepon bisa di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Langsung saja tema kita yaitu dampak kesehatan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Siapa terlebih dahulu narasumber yang akan memberikan pengantar? Boleh? Kak Fatur Rahman, MD Cap, selaku penyuluh keluarga berencana Kota Ternate. Waktunya kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelumnya. Mungkin saya panggil Ustadz sudah ya, Ustadz Ekal ya. Jadi Umi mohon izin Umi. Ya, silakan. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan hari ini untuk saya bisa memberikan informasi kepada masyarakat tentang sebenarnya apa sih pernikahan dini itu, seperti apa pernikahan dini, terus kemudian nanti akan ditanggapi mungkin oleh Umi dari kacamata Islam seperti apa gitu. Nah, mungkin sebelum masuk ke tema intinya saya sedikit menjelaskan terkait pernikahan dini. Pernikahan dini itu apa sih sebenarnya gitu? Kenapa sekarang menjadi hal yang urgent di masyarakat yang harus segera ditangani gitu? Nah, pernikahan dini ini adalah suatu pernikahan yang yang dilaksanakan di mana salah satu atau keduanya dari pasangan tersebut berusia di bawah usia ideal gitu. Nah, sebenarnya ada pernikahan dini, ada juga pernikahan usia anak. Nah, kalau pernikahan usia anak itu pernikahan yang dilakukan di bawah usia 18 tahun. Nah, itu seperti definisi dari pemerintah bahwa yang dinyatakan anak itu ketika mereka usianya di bawah 18 tahun. Tapi kalau pernikahan dini ini menikah di bawah usia ideal. Nah, kalau ditanya berapa sih usia ideal gitu. Nah, menurut BKKBN usia ideal untuk laki-laki menikah itu 25 tahun. Nah, kalau untuk perempuan itu 21 tahun. Akan tetapi pemerintah juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang mengatur tentang usia pernikahan yang dianjurkan oleh pemerintah, yaitu pada usia 19 tahun. Yang sebelumnya dulu dulu undang-undang yang pertama itu kan usia menikah itu 16 tahun. Nah, sekarang sudah dirubah peraturannya menjadi 19 tahun. 19 tahun. Tapi kalau BKKBN 25 bagi pria, 21 bagi wanita. Seperti itu. Sebelum saya mempersilahkan Umi untuk memberikan pengantar, saya ingin bertanya kepada Kak Fatur nih terkait dengan aturan pernikahan untuk perempuan kan usianya 19 tahun tadi ya. Terus laki-laki 25 tahun ya. Tapi terjadi banyak sekali di masyarakat yang usia dini, pernikahan usia dini, dan mereka sudah mengenal hubungan yang kita ketahui mama papa itu dari umur 15 tahun. Nah, mungkin sebentar nanti dikupas oleh Umi Haja Rodiah. Seperti ini terus terjadi juga paling banyak di Maluku Utara. Apa ini pandangan dari kakak sendiri untuk menjawab hal? Jadi mungkin kami selaku penyuluh KB, mungkin orang-orang selama ini mungkin belum terlalu mengenal gitu. Istilahnya penyuluh KB itu bukan hanya bertugas memberikan penyuluhan atau informasi kepada masyarakat terkait alat kontrasepsi, harus pakai pil, implan, kondom seperti itu. Tidak hanya seperti itu, tapi kami juga mempunyai tugas lain, yaitu tentang pembangunan keluarga. Nah, salah satunya itu memberikan informasi terkait pencegahan pernikahan usia dini. Nah, memang banyak sekali pernikahan usia dini atau banyak orang-orang yang melakukan hubungan, misalnya hubungan suami istri ketika mereka belum resmi menjadi suami istri. Gitu. Nah, itu menjadi tugas untuk kami mensosialisasikan ke masyarakat dampak-dampak apa sih yang akan terjadi gitu. Karena memang banyak sekali orang-orang yang belum tahu dampaknya. Karena dampaknya itu banyak sekali. Bisa dari aspek fisik, kesehatan, bisa dari mental. Di tema kita hari ini juga gitu, spiritualnya, sosial juga gitu.
Oke, kayaknya menarik nih. Ya, kita persilakan kepada Umi Haja Rodia Al-Hadar selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha Maluku Utara, sekaligus beliau selaku Wakil Ketua 1 MUI Maluku Utara untuk memberikan pengantarnya terkait tema kita, dampak kesehatan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Alhamdulillah kita ketemu lagi di pagi yang sejuk ya. Iya. Mudah-mudahan membawa keberkahan di hari Jumat, merupakan Sayyidul Ayyam. Iya. Rajanya hari ya. Iya. Luar biasa hari ini kita banyak bersedekah, banyak bersolawat, banyak membaca Al-Quran. Dan mobil khusus untuk laki-laki adalah satu keistimewaan, itu salat Jumat. Ya. Baik, sesuai dengan tema kita ya, pernikahan dini ya. Untuk pernikahan dini ini, kalau kita melihat ada mudarat, ada manfaatnya. Ya, segala sesuatu yang diciptakan Allah itu berpasang-pasangan. Ada siang, ada malam, ada panas, ada dingin, ya. Ada positif, ada negatif, dan seterusnya pasti ada. Kita melihat apakah ini dari sisi, kalau kita melihat dari sisi usia saja, tentu saja masing-masing orang punya perspektif sendiri-sendiri kan tentang pernikahan dini. Jadi saya sendiri terus terang saya ketika menikah 18 tahun, melahirkan terakhir 22 tahun. Setelah itu berkarya. Itu luar biasa. Luar biasa. Ya. Jadi memang dan menurut saya sih tadi saya katakan ada manfaat, ada mudarat. Tergantung dari situasi dan kondisi yang ada, kita bisa melihat ya, memanfaatkan ya. Jadi kalau memang kedua pasangan ini cuma mungkin karena mungkin suami agak lebih dewasa ya, sehingga jadi kita bisa saja lihat misalnya kalau memang seorang perempuan, tergantung juga dari kondisi atau situasi yang membesarkan atau masyarakat seputar, minimal keluarga ya, suami keluarga ya, suami dan keluarga. Jadi kalau dari sisi katakanlah, jadi kalau menurut saya memang apalagi sekarang ini rata-rata perempuan itu kan harus punya pekerjaan ya, karena tidak selalu perempuan itu harus hanya menerima saja kan. Kalau zaman dulu kita rumah tangga. Jadi kita tangan ya. Dulu nanti dilanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Imam Made. Ya. Oke, Pak Imam sehat Pak Imam. Ya, sehat. Sehat tidak? Sehat, alhamdulillah. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menyangkut kebayiran kan? Ya, dampak kesehatan mental pernikahan dini. Ya. Ini saya tanyakan di antara kedua jenis ketemu di antara sebelum itu untuk membawa rumah tangga. Jadi ada, saya tanyakan satu, ini sudah ditanyakan tadi waktu itu sudah ditanyakan, saya ulang lagi, ada saya sambung lagi. Menyangkut kawin yang mempertahankan agama. Ada istri di satu agama, Islam di satu agama. Iya, itu dah. Jadi suami di agama Islam, istri di Kristen. Nah, sekarang kalau misalnya menyangkut dengan keturunan, keturunan ini kita punya keturunan. Jadi sekarang keturunan itu bagaimana kita bagaimana? Ini kan ada dua jenis ini. Iya, betul. Agama. Kira-kira bagaimana? Terima kasih salah satu. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang menarik, Umi. Nikah beda agama, kemudian lahirlah anak. Bagaimana cara pembagiannya? Terus dilihat dari kacamata Islam itu seperti apa, Umi? Silakan. Ya, ini pertanyaan berat nih. Kita terus saja ya. Karena memang keluarga itu kan kita menikah memang seorang muslim ya, menikah dengan muslim sesama, iya kan? Ada Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, menikahlah engkau sesama muslim ya. Jangan engkau menikah atau orang yang bukan muslim, maksudnya kalau dia muslim ya dengan muslim. Walaupun kalau seorang laki-laki, perempuan itu menakjubkan ya.
tapi lebih baik budak daripada seorang perempuan yang bukan muslim. Ini kita berbicara bukan masalah sara, bukan, tapi kita berbicara ini. Jadi sebaiknya menikah itu memang prinsip awal untuk menikah mencari jodoh itu adalah sesama mukmin, ya kan? Itu. Nah, kalau sampai terjadi hal-hal seperti itu, nah inilah yang bermasalah. Ketika anak-anak lahir, maka kita akan jadi masalah, ya. Anak ini ikut ibunya atau ikut bapaknya, ini kan yang jadi masalah. Apalagi seorang bapak yang notabene adalah merupakan tanggung jawab dunia wal akhirat untuk keluarganya, ya. Kullukum ra', dalam hadis Rasul, kullukum ra' wa kullu ra'in yus'alu an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya apa yang dia pimpin. Ya, jadi kalau memang ketika nanti untung-untunglah kalau anaknya itu bapaknya gimana ya, pernikahan juga kan pasti bukan secara Islam kan, jelas itu kan catatan sipil. Jadi dia tidak seperti dari nikah, karena syarat nikah itu kan ada pengantinnya, walinya, dan 2 saksi. Syarat sahnya nikah itu. Jadi dia seperti itu. Nah, kalau ketika nikahnya juga, jadi secara akte juga kan tidak jelas. Masalah yang paling besar itu ketika anak. Setelah mereka dewasa, ya tergantung bagaimana peran bapaknya, apakah bapaknya atau ibunya itu lebih dominan atau bapaknya yang dominan. Nah, inilah masalah. Nah, bagi anak-anak, dalam hadits Rasul dikatakan kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang dilahirkan adalah suci. Fa inna abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajisan. Maka tinggal orang tuanya, apakah dia itu menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Tergantung lingkungan yang membesarkan. Nah, kalau seperti masalah yang ditanyakan oleh Pak Imam tadi, nah inilah yang sangat dikhawatirkan oleh Rasulullah. Jadi anak-anak kan tidak jelasan status mereka ketika membuat akte, ya. Ketika mau menikah, agamanya apa kan harus jelas. Nah, inilah masalah. Jadi saya kira ini satu pelajaran untuk kita. Pertanyaan yang sangat bagus. Memang agak berat kita menjawabnya, tapi memang sangat bagus, dan ini merupakan bagaimana kita orang tua itu harus benar-benar mengarahkan anaknya kita. Ya, kalau kita Islam ya pacarannya dengan orang Islam. Sedangkan pacaran saja dalam agama itu kan dilarang. Tidak boleh. Betul. Hanya ta'aruf. Ya. Ta'aruf. Jadi kalau memang benar, kita tahu dulu bibit bobotnya kan. Kalau anak kita, bibit bobotnya kita harus tahu siapa laki-laki yang datang. Iya. Ya. Nah, dunia sekarang ini kan dunia open. Anak-anak tidak lagi seperti dulu. Kalau kita dulu kan pakai surat-suratan, surat aja itu takut luar biasa. Iya kan, satu sekolah, satu kelas. Kalau ada yang gini tidak pernah langsung ke kita kan, misalnya lewat surat, lewat pura-pura dikasih buku, di dalamnya ada surat. Ini pengalaman orang zaman dulu yang 60 tahun lalu. Nah, sekarang ini kan karena memang face to face. Iya, media apalagi yang adanya dengan HP ini kan seperti itu. Nah, inilah masalah sekarang, tergantung dominasi ayah atau ibu kepada anak-anak itu. Kalau ayahnya itu memang dominan dalam mendidik anak, ya mudah-mudahan ke depan mereka ini bisa masuk Islam karena mereka itu tidak boleh begitu saja. Jadi ketika mereka dewasa itu mereka harus, kalau memang benar Islam, berarti statusnya, administrasinya harus jelas di Islam. Jadi ini kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan generasi kita ya ke depan ini harus jelas. Makanya alangkah pentingnya pendidikan agama dalam keluarga. Betul. Saya kira sebentar. Betul. Mudah-mudahan terjawab ya Pak Imam di Ngade dan para pendengar. Jika Anda ingin ikut tanya-tanya kepada kedua narasumber yang hadir, bisa di 0921 3125521 atau di 0821 144 64708. Tema kita adalah dampak kesehatan mental dilihat pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Berarti itu tadi ya. Jadi jangan sampai terjadi nikah beda agama karena sudah, kalau dilihat dari hukum berarti maksiat selama tidak ada nikah dalam Islam. Iya begitu. Tapi anaknya tetap lahir terlahir fitrah. Cuma masalahnya orang tuanya yang membawa anak tersebut. Jadi memang kalau hadis Rasul kan seperti itu, bahwa setiap bayi yang lahir itu kan kesalahan kan bukan kesalahan anaknya dilahirkan, tapi orang tuanya itu yang salah. Iya betul. Jadi tinggal ke depan bagaimana ayahnya yang dominan atau ibunya yang dominan. Berarti kalau dilihat dari cerita ini, orang tua
si yang nikah ini beda agama harusnya awalnya dari orang tua yang mendidik dia dari awal, dari kecil tentang pemahaman agama. Jangan sampai nikah dini apalagi nikah beda agama. Kalau dari Kak Fatur ini tadi disampaikan bahwa batas umur nikah itu adalah 19 dan 25 tahun sesuai dengan aturan dari pemerintah. Tapi yang terjadi sekarang ini kan ada terjadi 15 tahun banyak sudah berbadan dua. Tapi dia bilang sama ibunya baru 1 kali lakukan, terus tiba-tiba sudah gitu. Ini dari faktor kesehatan apabila terjadi darurat seperti itu, terus sakit-sakit seperti apa yang akan dialami oleh penyakit apa saja yang akan dialami oleh si korban ini. Jadi begini, sebenarnya seperti yang menyambung dari yang Umi sudah sampaikan tadi, sebenarnya yang pertama itu adalah peran orang tua. Peran orang tua itu sangat penting. Kami pun di BKKBN juga memfasilitasi dengan program-program untuk melakukan pembinaan kepada orang tua, yaitu di kami itu ada namanya istilahnya bina keluarga remaja. Jadi bukan hanya remajanya saja yang dibina, yang diarahkan, tapi orang tua juga harus mempunyai peran gitu. Peran seperti yang tadi Umi sampaikan, peran dalam memberikan pendidikan agama gitu, peran dalam melakukan fungsi kasih sayang, memberikan pendidikan, pengawasan seperti itu gitu. Nah, peran orang tua juga cukup penting gitu. Nah, kemudian apabila sudah terjadi, karena kan memang banyak sekali selain resiko secara administrasi, secara administratif, karena kan pemerintah mengeluarkan aturannya 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Akan tetapi BKKBN mengeluarkan lagi dengan aturan anjuran untuk 25 laki-laki, 21 wanita gitu. Nah, resiko pertama secara administratif ketika dia melakukan pernikahan di bawah usia 19 tahun, berarti secara administratif, secara hukum dia tidak akan bisa terdaftar, tidak akan bisa mendapatkan yang namanya kutipan akte nikah. Karena itu tidak memenuhi syarat untuk melakukan pernikahan gitu. Nah, kemudian selanjutnya kalau dari dampak segi kesehatan banyak sekali gitu. Jadi ketika seorang anak melakukan hubungan suami istri dan kemudian hamil, resiko-resiko yang mengintai itu banyak sekali. Yang pertama, ketika seorang anak di bawah umur melakukan hubungan sebelum waktunya, itu mereka lebih besar resikonya terkena kanker serviks atau kanker leher rahim. Itu sangat beresiko karena sel-sel di dalamnya itu masih dalam masa pertumbuhan. Jadi ketika ada benda asing terus kemudian terjadi trauma di dalam, itu sangat beresiko terjadi yang namanya resiko lebih besar terkena kanker gitu. Terus kemudian ketika dia hamil resiko terkena yang namanya eklamsi atau preeklamsi atau tekanan darah tinggi gitu. Terus selain itu juga bisa beresiko ketika melahirkan karena panggul secara fisik, anak-anak masih terlalu sempit untuk melahirkan. Nah, itu bisa beresiko terhadap macetnya kelahiran yang bisa beresiko kematian pada janin maupun pada ibunya gitu. Terus kemudian anak yang dilahirkan juga seperti itu. Karena kasusnya, bisa prematur juga. Jadi salah satunya itu prematur. Prematur itu juga menjadi salah satu faktor risiko ketika melakukan pernikahan usia dini atau hamil di usia muda. Terus juga ada yang namanya BBLR, berat bayi lahir rendah gitu. Jadi harusnya normalnya 2,5 kilo, tapi akhirnya lahirnya di bawah itu, dan itu bisa berisiko panjang. Nanti ada yang namanya istilahnya sampai bisa berisiko terhadap gizi buruk dan kemudian bisa sampai menjadi stunting gitu. Jadi yang Umi jelaskan tadi, dulu memang aturan dari pemerintah itu 16 tahun. Makanya dulu Umi menikah usia 18 tahun, tapi 18 tahun dulu dan 18 tahun sekarang itu berbeda. Secara tidak sama. Mental dari anak-anak usia 18 tahun dulu dengan sekarang itu sudah beda. Pengaruh media sosial itu cukup besar. Gitu. Sekarang dulu kalau tidak salah anak-anak kecil, perempuan itu dulu itu mengalami yang namanya masa menstruasi atau masa haid itu dulu itu usia SMP atau SMA gitu. Tapi anak sekarang Ustaz Ekal tahu 4 SD bahkan ada yang 3 SD sudah mengalami menstruasi. Karena apa?
pengaruh hormon. Jadi mereka menikmati media lewat handphone, melihat di Instagram, di Facebook gitu. Sudah melihat media-media yang film-film yang tanpa sensor, yang akhirnya bisa mempengaruhi hormonnya. Nah, itulah salah satu penyebab akhirnya mereka gampang sekali terdampak dengan pergaulan bebas yang mengakibatkan kehamilan dan akhirnya terjadi pernikahan usia dini seperti itu. Kalau sekarang kan kita lihat banyak sekali terjadi pernikahan dini nih Kakak, karena COVID ya, salah satunya COVID. Benar sekali. Banyak terjadi meningkat angka pernikahan dini. Itu bagaimana tanggapan dari Kakak sendiri? Jadi itu sebenarnya menjadi tugas berat waktu itu ketika COVID, kita harus mensosialisasikan. Karena begini, rasionalnya ya, ketika terjadi COVID, orang dirumahkan, tidak boleh melakukan aktivitas. Tapi ada yang mereka akhirnya lolos dari pantauan dari orang tua, akhirnya hamil gitu. Jadi sebenarnya yang seperti yang Umi sampaikan tadi, kita kembali bahwa penguatan di peran orang tua. Penguatan peran orang tua. Sebenarnya kunci dari semuanya ketika kita mensosialisasikan, oh hamil di usia muda itu mengakibatkan ini resiko ini gitu. Sebenarnya semua itu bisa tertantiskan ketika penguatan dari fungsi agama. Fungsi agama itu sangat kuat, karena di agama pun kita sudah diajarkan yang namanya berhubungan ketika belum suami istri itu berzina, dosanya apa, hukumannya seperti apa. Menarik. Ya, kita terima dulu penanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Haikal. Ya, ini dengan Bung Din ya di Tidore. Benar. Ya, Bung Din mau tanya apa? Mendapat tema apa ini? Tema ini dampak kesehatan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Dampak kesehatan pernikahan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Kalau bagi saya kan sebelum ini saya saran, ini cuma pendapat saya kan saya kan orang awam. Jadi saya hanya kasih pendapat saja tuh. Kalau belum menikah jangan berhubungan seksual, itu dosa. Betul sekali. Itu dosa itu. Apalagi usia dini. Kalau menikah di bawah usia kan kasih singsarakan wanita usia dini itu. Bagaimana mau dijelaskan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Umi menjawab pertanyaan dari Bung Din ini, saya ingin bertanya kepada Umi juga. Rasulullah kan menikah dengan Siti Aisyah umur dini, pernikahan dini juga 9 tahun tuh. Apakah ini merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah ataukah karena apa Umi? Terus bagaimana Islam mengajarkan melalui contoh daripada Rasulullah ini? Silakan Umi. Baik. Memang benar dalam sejarah katakan bahwa ketika Rasulullah SAW menikah dengan Siti Aisyah itu beliau masih dalam usia 9 tahun. Tapi Rasulullah itu rata-rata pernikahan Rasulullah setelah wafatnya Siti Khadijah dan dari sekian istri itu semua adalah istri janda kecuali Siti Aisyah ya. Dia merupakan gadis ya. Andaikan waktu itu Rasulullah mau untuk menikah dengan gadis-gadis belia, maka seluruh sahabat pasti menawarkan anak-anaknya. Siapa yang tidak mau berminantukan Rasul? Betul. Tapi sesungguhnya Rasulullah SAW dari sekian istri itu kan janda, dan pernikahan Rasulullah itu adalah pernikahan politik. Pernikahan politik. Supaya kaum ini dengan ini jangan saling berperang, maka nikahlah Rasulullah untuk mendamaikan dua kaum kabilah yang begitu juga Rasul juga punya mertua kepada Sayyidina Abu Bakar, juga mertuanya juga Rasulullah adalah Sayyidina Umar. Untuk lebih mempereratkan kedua sahabat ini, maka Rasulullah menikah anak-anak daripada Abu Bakar dan Umar. Seperti itu. Sementara setelah Rasul SAW Siti Khadijah wafat, itu lama Rasul menduda tidak menikah, menunggu perintah Allah. Pada satu hari datang Jibril alaihissalam membawa gambar. Dulu belum ada foto kan? Ini Jibril bawa foto langsung. Jibril bawa foto dan berikan kepada Rasulullah. Ya Muhammad, inilah jodohmu dengan gadis ini.
Tapi Rasul tidak tahu gadis ini siapa, namanya juga tidak tahu. Jadi yang datang itu Jibril itu hanya memberikan gambarnya saja. Rasul simpan gambar itu. Satu ketika Sayyidina Abu Bakar datang, terus Rasul ingat, wahai Abu Bakar, kemarin saya dibawakan gambar oleh Jibril, katanya itu calon istri. Sayyidina Abu Bakar penasaran, coba kasih tunjuk ke saya. Dikeluarkanlah gambar itu, ditunjukkan kepada Sayyidina Abu Bakar. Setelah Sayyidina Abu Bakar melihat, Sayyidina Abu Bakar mengatakan, itu Aisyah putriku. Jadi sinyal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bukan asal-asalan kan, tapi itulah yang terjadi pada Rasulullah. Maka pada saat itu tanpa sepengetahuan Siti Aisyah, itu Rasul dinikahkan dengan Siti Aisyah oleh walinya sendiri, Sayyidina Abu Bakar. Dalam agama itu, dalam fikih mengenai babun nikah itu dikatakan al-ab summa abul ab ijbaruha ala nikah. Bapak dan kakek itu punya hak memaksakan kepada gadis untuk dinikahkan tanpa sepengetahuan dia. Saudara tidak boleh, sepupu juga tidak boleh kan, jelas. Tapi al-ab summa abul ab, bapak dan kakek itu dia bisa menikahkan seorang gadis tanpa sepengetahuan dirinya. Dan ini terjadi ketika itu pada Siti Aisyah. Karena usia beliau waktu itu jadi nikah itu kan belum hijrah ke Madinah, masih di Makkah. Jadi dinikahkan pada saat itu usianya seperti itu. Nah, sampailah Rasulullah SAW dan seluruh umat Islam yang hijrah ke Madinah. Jadi Aisyah itu kan tidak sama-sama. Sampai Aisyah usia dewasa, maksudnya dia sudah menstruasi dan seterusnya dan sudah dewasa benar, baru Rasul kumpul dengan Siti Aisyah. Jadi bukan berarti nikah dini langsung kumpul, tidak. Ada waktunya, ada sinyal dari Allah kapan itu bisa. Allah, ini luar biasa Rasulullah. Itu kalau kita sekarang ini tidak, langsung hantam. Jadi semua itu memang tanpa tidak ada satu gerak Rasulullah pun kecuali semua itu dengan izin Allah. Masya Allah. Langkah beliau, tutur kata beliau, tindakan beliau semua adalah dari Allah SWT. Jadi memang tapi memang seperti itu. Jadi makanya tadi saya katakan bahwa ada manfaatnya, ada mudaratnya, ada baik, ada buruk. Dan setiap individu itu kan pasti beda-beda kan, seperti itu. Contoh misalnya untuk diri saya sendiri, pada waktu itu kan memang usianya nikah. Jadi ketika usia 20 tahun melahirkan, punya anak yang pertama. 22 tahun anak yang kedua, terakhir melahirkan. Ya 22 tahun itu terakhir melahirkan. Nah setelah itu kan saya kan waktu itu kan cuma selesai aliyah langsung menikah, belum sempat kuliah. Setelah anaknya udah besar, anaknya udah dokter, udah semuanya, baru saya kuliah. Jadi, akhirnya anak sudah besar-besar tapi umur kelihatan masih awet muda. Allah. Betul. Jadi kesempatan itu ya maksudnya kesempatan. Jadi kita manfaatkan. Makanya tadi saya katakan tergantung juga dari lingkungan yang membesarkan. Suaminya perannya luar biasa. Bagaimana dia bukan cuma anaknya, tapi istrinya juga harus. Jadi memang saya sendiri waktu itu ketika anak-anak masih kecil itu memang ibu rumah tangga. Seluruh perhatian memang saya mungkin ini juga kepada ibu-ibu yang lain. Saya tidak pernah pakai pembantu. Ini harus catatan penting. Ya, tidak pernah pakai pembantu karena saya tidak mau anak saya itu bisa ada hal-hal yang masuk dari orang lain, tapi saya mau dari saya dan bapaknya. Ajar ngaji sendiri, baca tulis sendiri. Jadi ketika mereka masuk sekolah itu sudah tahu baca tulis. Jadi alhamdulillah. Jadi makanya peran orang tua itu sangat dominan. Ya kebetulan bapaknya juga dosen. Ya, saya juga seorang guru. Ya. Makanya itulah kolaborasi dalam keluarga. Betul. Jadi kekosongan, jangan sampai ada kekosongan, jangan sampai ada jedah waktu yang tidak pernah diberikan hal-hal yang bermanfaat. Ya. Kalau kita memang suami istri saling pengertian, jadi tidak mengatakan bahwa istri itu harus punya tugas itu menjaga anak, bukan seperti itu. Peran orang tua itu memang sama, kolaborasi suami istri, membesarkan anak, masak, bantu keluarga, itu bukan, itu rumah tangga modern sekarang kan yang seperti itu. Kalau zaman dulu kan orang tua bilang berani ngana laki kon cuci piring kon mantu masuk nih hari ngana. Tapi sekarang kan tidak seperti itu. Saya berlakukan dalam rumah tangga saya, dalam keluarga saya. Namanya cuci piring, laki dan perempuan semua harus cuci piring. Jadi aturan di rumah itu orang habis makan harus cuci piring. Tidak ada piring dan gelas yang tinggal, semua harus bersih.
Jadi saya tahu kalau tadi ada yang datang makan, berarti orang luar karena dia tidak tahu aturan rumah. Kalau ada piring kotor, ini harus benar-benar kita bina dari keluarga kecil. Dan anak-anak ini, hanya kan bukan cuma untuk anak saya. Dulu sebelum punya anak-anak itu ponakan, terus ada juga yang saudara-saudara, misalnya ada yang tinggal dalam rumah. Itu saya seperti itu. Karena kebetulan adik-adik saya juga mereka itu memang ada ketua HMI dan lain-lain. Jadi kadang-kadang malam-malam jam 12 malam datang teman-teman banyak makan rumah. Saya bilang makan di rumah. Karena memang kelaparan, mahasiswa kan sudah kita tahu benar kan jam seperti itu. Saya bilang oke, makan silakan dengan prinsip tidak ada piring kotor. Ini harus yang benar-benar kita. Ya, betul. Umi mungkin dijawab tadi penanya Bung Dindi Tidore tentang pendapat Umi soal pernikahan dini yang terjadi nih Umi Maluku Utara. Iya, itu juga saya kira kalau orang tua, karena rata-rata anak-anak sekarang kan penuh persaingan ya. Bukan cuma laki-laki, perempuan juga kan. Ya. Saya alhamdulillah, artinya orang di rumah itu semua punya, ada yang dosen, anak-anak, ada yang memang semua punya peran. Termasuk saya sendiri yang memang sudah usia seperti ini, tapi bisnis masih jalan, kemudian dakwah jalan, sosial jalan, alhamdulillah. Jadi itu tergantung individu ya, kayak kita. Mau nggak? Ini kesempatan kita kan banyak. Kita mau kemana? Mau bergabung dengan organisasi apa? Ada pintu terbuka. Jadi masalah pernikahan dini ini tinggal bagaimana kita antisipasi ya sebaik-baiknya. Ya. Kita tahan dulu Umi, kita terima telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa? Ini Pak Haji, Bang. Oh, Pak Imam Ngade. Silakan Pak Imam. Ya, baiklah. Silakan. Dengan Ibu narasumber, ini saya tanya menyangkut agama juga. Awal dari agama Kristen, terus mualaf. Begitu tengah-tengah berjalan, nah ini sudah Pak Ana pulang ke kampung masuk Kristen, balik masuk Islam lagi. Begitu lama-lama balik lagi sini pulang kalau masuk Kristen, balik sini masuk Islam. Itu kira-kira bagaimana? Kalau saya tidak terima di sini. Pak Imam punya pertanyaan nih. Penjelasan. Ya, boleh siap. Siap Pak Imam. Oke, mantap. Siap Pak Imam. Pas. Ya, oke, terima kasih Pak Imam. Pak Imam Ngade. Pas dengan Ustazah selaku wakil ketua MUI. Orang MUI Maluku Utara ini punya bidang untuk menjawab hal-hal begini nih Umi. Ya, silakan. Ya, saya jangan sampai saya lupa, ada firman Allah mengatakan, "O may yartadid an dinihi fayamut wa huwa kafir." Siapa yang murtad dari agamanya, artinya dari sebelumnya kan ayat ini turunkan zaman dulu orang ketika masih kafir. "May yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Siapa yang murtad dari agamanya dan dia mati dalam keadaan kafir, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Itu firman Allah ya, gitu. Nah, kalau kasus tadi dia dari agama lain masuk ke Islam, kemudian sudah punya anak, ya masuk lagi, balik lagi gitu. Itu kan diragukan ya. Artinya kalau memang benar-benar dia istiqomah ya, dia kalau memang itu bukan, sebenarnya kan orang masuk Islam itu kan petunjuk ya, hidayah dari Allah. Apakah lewat pernikahan atau dengan momen apa gitu. Tapi kalau seperti itu tadi mungkin dia masuk Islam cuma karena seseorang kan. Menarik. Betul. Menarik. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Haikal. Waalaikumsalam. Dengan siapa ini? Di mana? Mama Eba di Ngade. Oh, Mama Eba. Sehat Mama Eba di Ngade. Alhamdulillah. Siap. Saya mau kasih lanjut Pak Imam pembicaraan. Ternyata bersambung. Ya, silakan. Ini Pak Haikal. Ya. Saya kan bukan saya tolak bukan. Bukan saya tolak, tapi mengapa kalau satu ya tetap di satu, habis balik bolak-balik kemarin di sini yang sasarannya itu kan Pak Imam. Ya, jadi saya minta penjelasan dari Pak Haikal dan Ibu narasumber. Iya, Ustazah Radia. Iya, saya cuma minta penjelasan saya. Bagaimana caranya ketemu harus terima kata Radia itu, saya minta penjelasan dari narasumber. Terima kasih Pak Haikal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini iya. Keluarga. Oh, keluarganya. Silakan. Nah, iya. Jadi begini Bu ya. Kadang-kadang ini kan ada makanya dalam Al-Qur'an Allah berfirman,
apabila datang suatu kabar kepadamu, maka janganlah kamu langsung percaya, tapi tabayun, fatabayanu, periksa dulu kan, seperti itu. Kadang-kadang juga ada orang yang tidak menyukai kita, bisa saja berita ini yang positif dijadikan negatif, seperti itu. Nah, kalau saya melihat ibu tadi itu membela diri ya, jelas memang. Jadi saya tidak tahu ya, saya tidak tahu ibu ya, tetapi sesungguhnya saya tidak tahu ibu yang sesungguhnya, tapi yang jelas itu ketika orang mendapatkan petunjuk, dia mengucap 2 kalimat syahadat, maka dia itu dikatakan seorang muslim atau seorang mukmin. Nah, kalau terjadi misalnya setelah itu dia bagaimana Allah alam, untuk ibu yang bertanya tadi saya tidak tahu seperti apa. Ini istrinya Pak Imam Ngade memperjelas pertanyaan tadi dari Pak Imam. Iya, itu. Oh gitu. Ya. Iya, jadi yang istrinya Pak Imam. Pak Imam. Jadi Pak Imam yang jadi sasaran gitu. Iya, Pak Imam menjadi sasaran balik Islam. Ulang lagi. Iya. Jadi yang gimana? Sepertinya yang ditanyakan itu adalah anak angkat mereka. Gitu. Yang tadi ini bola balik agama ini. Oh, gitu. Alhasil kan Pak Imam yang jadi sasaran kan? Iya. Iya, jadi kalau menurut saya sih simpel saja, dipanggil saja, didudukkan, ya. Kita mencoba untuk bisa keterbukaan, ya. Keterbukaan, kita open ya, kita open. Bagaimana? Sesungguhnya apa? Kamu sekarang yang Muslim atau non Muslim? Ya. Kalau kita di Indonesia ini adalah Muslim. Kalau kamu memang murtad, ya terserah, up to you kan. Agama ini kan la ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Agama tidak dipaksakan kepada seseorang kan, kecuali kesadarannya sendiri. Jadi kalau memang dia sadar dan dia benar-benar dia mendapat hidayah dari Allah dan dia masuk Islam, ya kita terima kan. Tapi kalau memang perlakuan setelah itu ya bolak-balik seperti itu, ke sana kemari, maka perlu dipertanyakan. Ya, sekarang tinggal keluarga berembuk, bagaimana status orang ini, ya kan, seperti itu. Kan tidak merugikan, ya, tidak merugikan. Seorang yang murtad itu tidak merugikan pada umat Islam yang lain, tidak merugikan, karena orang sudah beriman tidak mungkin dia murtad. Nah, orang yang murtad ini kan berarti orang ini kan memang takdirnya mungkin dari sana kan seperti itu. Kan dalam satu hadis dikatakan seseorang beramal saleh sehingga antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal. Ya. Begitu juga sebaliknya, seseorang itu dia sangat maksiat hidupnya sehingga antara dia dengan surga itu hanya tinggal sejengkal. Tetapi karena dia walaupun dia seumur hidup itu dia memang maksiat, takdir dia itu harus masuk surga, maka pada akhir-akhirnya itu Allah rubah dia. Begitu juga sebaliknya, tadinya dia baik, saleh dan lain-lain, cuma karena takdir dia itu harus masuk neraka, maka pada saat itulah Allah balik. Jadi bisa 100 derajat. Makanya kita kan selalu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Wahai pembolak-balik hati, tetapkanlah hatiku atas agamamu dan selalu taat pada Engkau. Karena memang kita ini kan tidak boleh takabur dalam ibadah kan. Hari ini mungkin kita saleh, kita rajin sholat, tiba-tiba hari-hari berikutnya jadi malas, jadi ini. Makanya ya mungkin saya dari makin hari makin tua ya, terus merasakan itu bahwa subhanallah, sebenarnya kita manusia ini iman kita itu seperti telur di ujung tanduk, gampang jatuh. Kapan Allah kasih jatuh itu hanya sedikit. Makanya kita hanya bermohon kepada Allah, ya Allah tetapkanlah, ya tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika. Kita selalu mengharapkan bahwa sesungguhnya mohon Allah ini selalu menjadikan kita, mendampingi kita, memberi petunjuk pada kita sampai pada akhirnya itu kita husnul khatimah. Karena ini Masya Allah dengan adanya sekarang ini, begitu juga godaan dari anak-anak kita dengan problem-problem berbagai macam cara. Nah, inilah barangkali kita harus serius benar-benar dalam mengantisipasi masalah yang seperti ini. Ya, mudah-mudahan terjawab ya Pak Imam Ngade dan Ibu Eva, mudah-mudahan bisa terselesaikan masalahnya. Kita terima telepon juga. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bung Din balik lagi Bung Din. Iya benar sekali. Ya, silakan. Yang begini, saya tanya masalah yang masalah agama tadi. Oh, masalah agama. Seperti Pak Imam tadi. Begini, karena ini keponakan saya
terus mereka beliau itu punya istri itu sudah mu'alaf. Karena tak salah paham dengan orang tua saja, dia dia punya istri masuk Kristen juga. Sedangkan dia orang Islam toh. Itu bagaimana itu pendapat? Mohon dijelaskan bagaimana dengan pendapat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama dengan pertanyaan tadi ya. Saya kira tadi sudah ada jawaban bagaimana istiqomah ya. Istiqomah seseorang itu. Jadi kalau kita mau benar-benar tadi itu misalnya yang non muslim masuk dalam muslim, kemudian dia balik lagi, nah ini makanya saya bilang ini berarti kan itu tidak istiqomah. Ya. Jadi itu sebenarnya sih kita ngapain kita mau paksakan membuang-buang waktu hanya satu orang saja kan seperti itu. Sedangkan tanggung jawab kita masih besar, begini umat yang banyak yang belum mendapatkan pencerahan. Jadi kalau cuma satu orang saja terus kita kita berpikir yang simpel aja ya, yang simpel. Memang kalau dia sudah dewasa, kemudian dia harus berbuat, ya itu terserah sudah. Tidak ada paksaan dalam agama. Silakan kalau Anda mau ikut Islam, kalau mau Anda itu terserah. Jadi kita tidak perlu mempersoalkan masalah itu. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Bung Dindi Tidore. Saya kembali ke Kakak Fatur. Ya, Mbak Fatur, yang kalau kita lihat data secara menyeluruh di dunia ini, Indonesia mendapat urutan ke-7 ya untuk pernikahan di usia dini, sedangkan di Asia masuk ke urutan kedua. Ini secara angkanya kita lihat kecil, tapi kan maksudnya angka prestasinya. Bagaimana perannya dari Kak Fatur selaku di bidang penyuluh keluarga berencana Kota Ternate untuk mensosialisasikan hal ini kepada masyarakat agar tidak menjadi bahan perbincangan di seluruh dunia ini dan bisa mengurangi angka pernikahan dini. Silakan. Terima kasih. Jadi seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa memang angka untuk pernikahan dini itu cukup tinggi, angkanya cukup tinggi. Jadi peran kami dari penyuluh KB, karena pada dasarnya seperti ini, kami penyuluh KB bukan hanya menyuluh tentang alat kontrasepsi, tapi penyuluh KB adalah bagaimana kita bisa menyuluh agar keluarga bisa berencana. Iya, betul. Keluarga berencana. Nah, kontrasepsi itu merupakan salah satu alat untuk merencanakan, merencanakan kehidupan. Tapi untuk keluarga berencana yang seperti Umi sampaikan tadi, contoh nyata. Ketika Umi sudah menikah di usia 18 tahun. Hamil anak pertama, melahirkan di usia 20 tahun, terus kemudian melahirkan anak kedua di 22 tahun itu saya yakin itu sudah dengan perencanaan gitu. Dan kemudian setelah di usia 22 tahun saya akan fokus ke karir untuk menjalankan kehidupan saya, untuk pengasuhan ketika anak tumbuh itu sudah dilaksanakan. Jadi ketika Umi sudah yakin bahwa anak-anak sekarang sudah saya bisa lepas, mereka sudah bisa saya lihat dari luar, dari jauh, saya akan meniti karir saya gitu. Nah itu fungsi dari keluarga berencana itu. Nah untuk kami di penyuluh KB, kami itu ini merupakan salah satu media untuk mensosialisasikan di masyarakat melalui media-media seperti ini gitu. Nah kalau di kita itu ada istilah namanya 5 transisi kehidupan. Nah 5 transisi kehidupan itu yang pertama melanjutkan sekolah. Jadi SD, SMP, SMA, minimal sampai SMA gitu. Syukur kalau memang bisa melanjutkan sampai kuliah. Yang kedua setelah melanjutkan sekolah adalah mencari pekerjaan gitu. Jadi ketika anak sudah fokus sekolah terus kemudian mencari pekerjaan, yang ketiga adalah kehidupan berkeluarga gitu. Jangan sekolah belum selesai tiba-tiba loncat ke nomor 3, kehidupan berkeluarga, mencari kerja belum sudah kehidupan berkeluarga gitu. Jadi yang pertama adalah melanjutkan sekolah, kedua mencari pekerjaan, ketiga kehidupan berkeluarga, yang keempat berkehidupan sosial dengan masyarakat gitu. Menjadi bagian dari masyarakat. Yang kelima menerapkan hidup bersih dan sehat gitu. Nah itu diterapkan kepada keluarga. Kalau 5 transisi ini sudah bisa dijalankan dengan baik, saya rasa resiko-resiko dari pernikahan dini dan dampak-dampaknya itu insya Allah bisa gitu. Jadi yang paling utama yang saya paling garis bawah itu adalah pentingnya informasi yang sama seperti yang Ustadz Ekal tanyakan tadi di Umi terkait masalah Rasulullah dulu menikah dengan Aisyah gitu. Jadi
banyak masyarakat yang hanya menelan mentah-mentah. Oh dulu Rasulullah Aisyah umur 9 tahun gitu. Jadi sekarang enggak masalah gitu. Tapi tanpa tahu dari seluk-beluk di dalamnya seperti apa gitu. Jadi tadi Umi jelaskan seperti kita berada dalam sejarah itu. Benar sekali. Jadi kalau saya sendiri ilmu baru untuk saya sendiri bahwa sejarah itu. Jadi ternyata memang semua informasi itu harus tabayun dulu, kita harus tahu dulu semuanya seperti apa, yang habis itu nanti kita sebarkan informasi kepada masyarakat gitu. Baik. Semoga program obrolan Jumat Mubarak ini bisa memberikan dampak positif kepada masyarakat yang mendengarkan kita hari ini ya. Luar biasa. Oke, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya meminta closing statement dari kedua narasumber terlebih dahulu. Siapa nih? Silakan Umi, silakan. Ya, baik. Alhamdulillah, saya juga banyak belajar. Ya. Belajar itu kan tidak pernah kata tamat. Iya, benar. Ya. Kalau usia apapun kita belajar. Dalam hadis Rasul katakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ya. Jadi saya sering tanya ke ibu-ibu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu sejak dari buayan sampai ke liang lahat. Ya. Coba ibu-ibu, buayan itu apa? Oh, itu ayunan yang begini-begini. Salah. Buayan itu adalah rahim. Ya. Rahim itu kan diayun-ayun. Jalan rahimnya dibawa anaknya dalam rahim, ketika tidur, ketika posisi apapun kita itu anak itu dalam rahim kita, makanya itu. Nah, ada seorang ahli psikolog dari Amerika mengatakan, berilah stimulan kepada anak sejak dini ya, stimulan dengan lagu-lagu klasik, maka otaknya itu akan berkembang. Kalau memang orang sana mengatakan stimulan dengan lagu-lagu klasik, maka Al-Quran mengajarkan kita. Saya ingat guru besar kita Habib Idrus bin Salim Al-Juhri mengatakan, ya walad, wahai anak-anakku, murid-muridku yang perempuan, ya banat, ketika anda hamil perbanyaklah baca Al-Quran, maka anak-anakmu lahir pasti pintar. Dan saya memang mempraktekkan karena memang mempraktekkan, dan alhamdulillah ternyata itu seperti itu. Makanya saya sering berdakwah, saya bilang perbanyaklah baca Al-Quran. Al-Quran itu banyak, awet muda itu Al-Quran, cantik, ya, sehat, tidak pelupa. Kalau kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah kita sehat, kita cantik. Karena Al-Quran itu kan di dalam Al-Quran itu kan banyak cerita tentang Nabi Hidayat yang hidup tidak pernah mati sampai hari kiamat baru bisa mati. Ya. Kemudian Ashabul Kahfi 300 tahun mereka tertidur bangun lagi. Jadi keberkahan di dalam Al-Quran itu sangat banyak. Ya. Makanya saya bilang banyak membaca Al-Quran. Saya luar biasa, ada satu teman ya, dia khatam Al-Quran 1 minggu, 7 hari dia menghatamkan Al-Quran 30 juz. Saya mencoba. Saya baru bisa capai yang khatam Al-Quran dalam waktu 2 minggu. Ya. Saya bilang, saya mau coba lagi. Masya Allah, kalau dia bisa, kenapa saya nggak bisa kan? Tapi memang beda. Dia orang rumahan ya. Memang tidak punya aktivitas apa-apa kan. Orang rumahan, dia benar-benar hidupnya sendiri. Tidak juga menikah. Jadi memang wajar kalau dia dalam 1 minggu itu dia menghatamkan Al-Quran. Saya ini kan dari bangun pagi sampai tidur malam. Jadi memang waktunya itu. Tapi bukan itu, tolok ukurnya bukan itu. Tapi bagaimana Al-Quran kita baca, ya, menelah Al-Quran. Jadi anak-anak juga seperti itu. Makanya ba'da maghrib itu cobalah, ba'da maghrib itu waktunya Al-Quran. Seluruh penghuni rumah itu semua harus menghadap membaca Al-Quran minimal 1 makrah. Itu kewajiban rumah. Jadi kalau setiap rumah kita seperti itu, maka insya Allah ini kita membudayakan bagaimana Al-Quran ini bisa waktu itu di semua rumah orang mukmin semua bisa membaca, ini sudah luar biasa. Ya. Jadi saya kira hal-hal seperti itulah ya, kita mau bicara panjang-panjang pun, tapi sesungguhnya bagaimana kita dekatan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita membaca Al-Quran itu kita takalam, berkata-kata dengan Allah. Karena yang kita baca itu adalah kalam Allah yang kita baca. Dan di situ doanya ada, seluruh keberkahan dunia akhirat semua ada. Insya Allah kalau kita mencintai Al-Quran, Allah mencintai kita dan Al-Quran akan mendapat syafaat di hari kiamat. Insya Allah, amin amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan tadi pengantar yang dari Umi Rodia ini, kita amalkan Al-Quran ya para pendengar, dan jangan cuma mendengarkan saja closing statement dari Ustazah, tetapi
coba buka Al-Qur'annya dan baca, tadaburkan Al-Qur'an hari demi hari, insyaallah hidup Anda akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Langsung kepada Kak Fatur Rahman AMDCAP untuk bisa memberikan closing statementnya tentang tema kita, dampak kesehatan mental pernikahan dini dilihat dari kacamata Islam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz Ekal. Jadi sebelumnya mungkin sebelum closing statement saya mengucapkan terima kasih banyak sekali sudah disediakan media ini. Terima kasih Ustaz Ekal, juga terima kasih Umi. Banyak sekali ilmu yang bermanfaat, ilmu baru juga yang saya dapat pada kegiatan hari ini. Nah, mungkin untuk closing statement seperti yang Umi sampaikan tadi, bahwa semuanya itu sebenarnya sudah diatur dalam agama gitu. Agama kita sudah mengatur semuanya itu dengan proporsional sesuai dengan porsinya gitu. Jadi ketika kita mengikuti aturan agama, insya Allah semuanya akan terselamatkan gitu. Nah, untuk terkait masalah pernikahan dini ini, pesan dari saya adalah jadilah generasi berencana, generasi yang mempunyai rencana terhadap kehidupan mau jadi seperti apa kita nanti, sehingga kehidupan kita nanti ke depan bisa menjadi lebih baik. Jadilah generasi berencana. Terima kasih Ustaz Ekal. Terima kasih banyak. Yang pertama Umi Haja Rodia M. Al-Hadar MPDI selaku Ketua Lembaga Dakwah dan Pendidikan Ar-Ridha dan selaku Wakil Ketua 1 MUI Maluku Utara, dan yang kedua Kak Fatur Rahman AMDCAP selaku Penyuluh Keluarga Berencana Kota Ternate. Saya Muhammad Haikal Dapitan mohon pamit dari ruang dengar Anda. Tetap dengarkan obrolan Jumat Mubarak di edisi-edisi yang akan datang, dan Anda bisa menyimak kembali obrolan kita ini di channel YouTube Hasanah Mubarak. Sekali lagi di channel YouTube Hasanah Mubarak. Semoga bermanfaat. Wa kafa billahi syahida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.